Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang IPS. Hari ini tema yang akan kita bahas, dinamika penduduk Eropa. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan dinamika penduduk di benua Eropa. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, benua Eropa sering disebut dengan benua biru. Tahukah kalian apa alasannya? Ya, yang pertama, mayoritas penduduk Eropa bermata biru. Dan yang kedua, di Eropa banyak sekali terdapat kerajaan-kerajaan. Oke, kita bahas tentang penduduk. Tahun 2005, penduduk di benua Eropa sebanyak 730 juta jiwa. Tahun 2016 sebesar 742 juta jiwa. Dalam kurun waktu 11 tahun, penduduk Eropa bertambah sebanyak 12 juta jiwa. Penambahan tersebut lebih rendah dari benua Asia dan Amerika. Mengapa demikian? Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu benua Amerika dan Asia. Angka kelahiran dan kematian hanya 11 jiwa per 1.000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara-negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Karena kedua wilayah tersebut merupakan daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, konsentrasi penduduk Eropa berada di wilayah Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Kota yang memiliki konsentrasi penduduk terbanyak yaitu Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Bisa kalian amati lokasinya di dalam peta. Komposisi penduduk berdasarkan usia, 67% usia antara 15 sampai 65 tahun. 16% usia di bawah 15 tahun, 17% usia di atas 65 tahun. Artinya, 67% penduduk Eropa merupakan penduduk produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Negara yang memiliki kualitas sangat tinggi yaitu negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara yang memiliki kualitas hidup tinggi, 1. Rumania, 2. Ukraina, 3. Bulgaria. Anak-anak, bagaimana dengan ras yang ada di benua Eropa? Ya, sebagian besar penduduk Eropa termasuk keturunan bangsa Kaukasoid. Berdasarkan ras dan fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama, bangsa Nordik. Ciri-cirinya, rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Terdapat di negara Norwegia, Swedia, Denmark, Inggris, Jerman bagian utara, Belanda, dan Belgia. Bisa kalian amati di dalam peta. 2. Bangsa Alpen. Ciri-cirinya rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, tidak terlalu tinggi. Negara-negara yang termasuk bangsa Alpen yaitu Polandia, Jerman bagian selatan, Swiss, Prancis, dan Austria. 3. Bangsa Mediteran. Ciri-cirinya rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Negara-negara yang termasuk bangsa Mediteran yaitu Portugis, Spanyol, Italia, dan Yunani. 4. Bangsa Slavia. Ciri-cirinya menyerupai bangsa Alpen. Negara-negara bangsa Slavia adalah Ukraina,
Cekoslovakia, Bulgaria, Kroasia, Serbia, Montenegro. 5. Bangsa dinarik. Ciri-cirinya rambut gelap. Negara-negara bangsa dinarik adalah bangsa Rumania. Ya, kita bahas agama di benua Eropa. Yang pertama, Katolik Roma, itu terdapat di negara Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. 2. Kristen Protestan di negara Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan Skandinavia. 3. Kristen Ortodok, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. 4. Yahudi ada di negara Rusia. 5. Islam di negara Bosnia, Albania, Jerman, Prancis, dan Belanda. Bahasa di benua Eropa, bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Bahasa terbesar yang dipakai di Eropa adalah bahasa Rusia, Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Selanjutnya kita bahas budaya. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni, arsitektur, musik, sastra, dan filsafat. Anak-anak, negara kita, Indonesia, pernah dijajah bangsa Eropa, tepatnya Belanda, selama 350 tahun. Sehingga banyak kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Contohnya, pemerintahan, pendidikan, gaya berpakaian, makanan, musik, dan tarian. Tidak semua peran budaya barat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan lokal. Sebagai contoh, peran budaya asing terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menjadikan kita sebagai warga negara yang beretika dan mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap warisan nenek moyang yang sudah mendarah daging. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan salam sehat selalu. Ingat, stay at home. Jangan lupa gunakan masker. Bye-bye, ketemu lagi di ruang IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.